Tugas 2.1.A.4.2 tentang eksplorasi konsep pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk diagram Freyr. Di dalam diagram Freyr ada 4 bagian yang harus disampaikan. Yang pertama tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, contoh atau example pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat adalah non-contoh atau non-example pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam diagram Freyr ada 4 bagian. Yang pertama adalah definisi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, contoh pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, non-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang adalah definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diimplementasikan untuk merespon karakteristik murid yang beragam sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi membantu guru memaksimalkan peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap identifikasi melalui proses kebutuhan belajar murid yang tepat. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, adanya pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Yang kedua, terdapat 3 strategi, yakni diferensiasi konten, apa yang diajarkan pada murid, kemudian diferensiasi proses, apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri, dan yang ketiga, diferensiasi produk atau hasil, bagaimana murid mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan dalam sebuah unjuk karya hasil kerja. Contoh atau example, guru mengemas materi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa, bisa dalam bentuk teks, gambar, video, audio, atau gerakan praktik, dan lain-lain. Yang kedua, guru memberikan porsi bantuan yang berbeda pada murid saat proses pembelajaran sesuai hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk menunjukkan hasil karya atau tugas sesuai dengan yang dikerjakannya, bisa dalam bentuk rekaman, tulisan, praktek, video, atau audio. Bukan contoh atau non-example. Guru mengajar dengan 20 cara yang berbeda untuk 20 orang murid. Kemudian, guru memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Yang berikutnya, guru mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Guru memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Yang terakhir, guru membuat beberapa rencana pembelajaran sekaligus. Demikian pemaparan tentang diagram Freyr. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.